Nah, oke kawan-kawan, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari Kak Abi ya. Sekarang kita lihat ke pemateri selanjutnya. Kita lihat dari sudut pandang yang berbeda, dari perspektif yang berbeda. Oke, kita panggilkan Kak Yuda. Silakan Kak Yuda masuk. Kak Yuda, silakan. Saya masuk ya, izin ya. Ya, monggo Kak. Oke, gimana nih? Ini Kak Yuda, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Terus kesibukannya tuh lagi ngapain nih akhir-akhir ini? Saat ini kesibukan saya selama tinggal di RBK, Rumah Baca Komunitas, saya aktif untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial, khususnya dengan visi dan misi dari RBK itu sendiri, yaitu bisa dilihat membaca, menulis, dan menanam. Jadi aktivitas kita di RBK memang adalah bagaimana kita mengedukasi melalui membaca, setelah membaca menulis, dan habis itu kita membentuk kaum muda ekoliterasi, yaitu dengan cara sadar bahwa perlunya menanam kayak gitu. Oke. Nah, ini tadi berbicara tentang kaum muda ya. G. Nah, ini kan kita temanya tentang anak muda dan masa depan bumi gitu ya, Kak. G. Nah, anak muda ini Kak Yuda tuh termasuk anak muda atau gimana nih? Kalau saya kaum milenial juga, Oh iya. tapi sedikit lebih tua mungkin ya. Oh iya iya. Kalau aku sih muda aja lah. Oh, Muda tengah-tengah terus. lah ya. Iya, bener Tengah-tengah, banget. ya bener. Nah, nah gini Kak, anak muda yang sering tadi Kak Yuda bilang Ah, dengan kaum milenial itu ah, ah. kan eh, beberapa puluh tahun yang akan datang nanti Hmm, kan akan mendapatkan dampak dari krisis iya, iklim yang itu saat jelas. ini gitu kan. Ah, ah. Nah, terus eh, seperti yang kita ketahui bahwa suhu di dunia ini, di bumi gitu kan, Benar, sudah sangat meningkat gitu benar. kan. Dan itu pastinya ketika itu akan terus bertambah, nantinya kehidupan di muka bumi ini sudah bisa Iya, tidak ada bisa gitu jadi kan. tidak ada Nah, gitu kan, hampir begitu. dibilang punah ya kan, Ya akibat seperti. kehancuran dari perubahan iklim itu sendiri gitu kan. Nah, Hmm. ternyata hal ini juga telah diprediksi oleh beberapa ilmuwan gitu Mm-mm. ya Kak, terkait kepunahan nanti manusia Mm-mm. ataupun tumbuh-tumbuhan dan Mm-mm. makhluk hidup lainnya gitu. Mm-mm. Nah, kemudian apa sih pendapatnya Kak Yuda ini tentang fenomena kerusakan lingkungan yang terjadi hari ini? Ya, pertama terima kasih ke Mbak siapa tadi? Ini Mbak Widya. Mbak Widya, terima kasih Mbak Widya karena sudah memantik ya saya Iya. untuk berdiskusi. Menarik ketika kita bicara tentang peran pemuda, sebenarnya pada kuncinya ada peran pemuda dalam menanggapi isu perubahan iklim sebenarnya ya. Ketika kita bicara tentang perubahan iklim, maka kita bicara tentang kerusakan yang disebabkan oleh beberapa sebab dan akibat. Misalnya bahwa hari ini kita bisa melihat beberapa daerah dari Sabang sampai Merauke hampir terjadi eksploitatif yang sangat masif ya, baik itu kalau di sektor Jawa ya, di wilayah Jawa itu dipenuhi oleh beberapa PLTU yang dibangun, khususnya kalau PLTU yang terlama dan terbesar itu ada di Serang, Banten. Itu bagaimana aktivis-aktivis nelayan itu melakukan protes karena dampak dari PLTU tadi, entah itu dampak dari kesehatan ataupun dampak dari segi ekologi sendiri, yaitu dari alam yang tercemar oleh PLTU tadi kayak gitu, dan dampak-dampak ekonomi lainnya, misalnya nelayan mengalami kerugian pendapatan akibat pendapatannya berkurang dari sebelumnya kayak gitu. Nah, terus bagaimana lantas peran pemuda pada saat krisis iklim di masa datang, misalnya yang Mbak Widya sebutkan bahwa terjadi kerusakan ataupun kepunahan, bisa jadi ya, Bener banget. kepunahan yang terjadi di masa datang ya. Pentingnya peran pemuda untuk sadar tentang bagaimana perubahan iklim ini menjadi suatu permasalahan bersama kayak gitu. Bukan hanya bicara tentang bahwa siapa yang bergerak, tapi siapa yang menyuarakan bersama konkret. Seorang misalnya dalam suatu surah misalnya bahwa mengatakan bahwa seluruh manusia wajib, sebagai orang yang beriman dia wajib untuk melindungi seluruh alam kayak gitu. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa kita sebagai manusia yang beriman, sesuai dari gerakan ini ya, Iya. gerakan Fight for Climate Justice, bahwa seorang yang beriman maka dia harus mencintai lingkungannya, peduli tentang perubahan iklim di masa datang kayak gitu.
Ada lagi Mbak Widya untuk ditanyakan Oh, gitu. ada lagi nih. Jadi gini, Kak. Anak muda sekarang itu kan mereka mungkin belum sadar gitu Benar, akan benar. saat ini. Mungkin mereka merasakan panas ya karena matahari Iya, gitu benar, kan. benar. Nah, kemudian tuh apalagi anak muda ini difokuskan dengan idola mereka kayak Benar, K-pop gitu kan. benar. Mereka malah justru fokus ke hal itu Iya, gitu. benar Nah, sekali. kemudian perlukah nggak sih anak muda ini untuk memikirkan masa depan bumi? Sangat perlu Mbak Widya. Kenapa saya bilang sangat perlu? Karena saya seperti yang saya katakan tadi bahwa perubahan iklim ini ketika terjadi secara masif dampaknya itu sangat luar biasa. Bisa-bisa ketika pohon itu mulai punah, kalau misalnya ada kata-kata yang menarik waktu pendakian di Gunung Papua waktu itu seorang pendaki mengatakan bahwa ketika uh, gunung itu mulai dirusak, dieksploitasi, maka kita nggak tahu gunung itu seperti apa, kita bisa mendakinya, terus bagaimana orang bertani, apakah ketika lahannya sudah mulai habis di lubang tambang, apakah kita masih bisa bertani dan lain-lain. Ya saya rasa peran pemuda dibutuhkan untuk sadar itu gitu. Kenapa? Karena peran pemuda adalah uh, memberikan edukasi yang kolektif terhadap pemuda di masa datang, khususnya misalnya mengedukasi seluruh warga Indonesia untuk peduli kayak gitu. Misalnya melalui gerakan-gerakan pemuda ekoliterasi. Misalnya kalau di Kadar Hijau Muhammadiyah itu adalah suatu gerakan yang hari ini termasuk gerakan yang sangat progresif di bidang itu, dan saya sangat sangat luar biasa sangat mengapresiasi bahwa gerakan ini Kadar Hijau Muhammadiyah itu adalah bentuk uh, inklusif sosial yang harus terus dijaga kayak gitu, bahwa dibutuhkan gerakan-gerakan seperti Kadar Hijau Muhammadiyah untuk peduli tentang perubahan iklim. Nah, salah satu pembentukan Kadar Hijau Muhammadiyah dengan terisinya pemuda-pemuda sadar lingkungan itu adalah salah satu cara untuk mengurangi ataupun meminimalisir dari perubahan iklim di masa datang melalui edukasi. Nah, edukasi yang terpenting melalui misalnya campaign, political campaign yang diedukasi melalui media massa, terus atau melalui gerakan-gerakan menanam yang secara langsung, misalnya untuk mengurangi abrasi kita harus menanam pohon mangrove misalnya gitu kan. Nah, itu kan menjadi hal yang menarik, gerakan-gerakan nyata itu dibutuhkan kayak gitu, bukan kerja 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 tapi hasil tidak ada kayak gitu, seperti slogan siapa saya tidak tahu itu dikat ya. Oh iya. Ya. Oke, oke. Terus ini kenapa ya anak muda itu harus memiliki kepedulian yang lebih gitu tentang alam? Padahal kan mereka tuh anak muda kan masih rasanya tuh ingin, karena saya anak muda gitu ya Kak Iya, ya. iya, iya. Rasanya kan pengen senang-senang gitu Pengennya kan. senang, euforia, Iya. terus nonton apa yang lagi viral nih, Squid Game. Nah, itu. Sibuk nonton Squid Game dan lain-lain kayak gitu. Ini HP-nya HP siapa nih? HP artis sepertinya ya. Maaf ya netizen ya. Oh, wow. Ya, lanjut ya Kak. Ini Oke. tadi ada gangguan. Ya menariknya adalah pada hari ini bahwa situasi pemuda kita ini disebabkan tidak bisa dipungkiri oleh pengaruh globalisasi yang kuat biasanya. Karena kalau kita pernah ingat kata-katanya Soekarno misalnya, yang menghancurkan negara kita itu sebenarnya ya rakyatnya itu sendiri. Nah, tapi rakyat itu sendiri adalah pengaruh yang besar terhadap globalisasi. Misalnya tanpa dicerna, tanpa disaring, difilter ya. Kalau kita bisa bilang seorang mahasiswa itu harus memfilter kan kayak gitu, menyaring kan, tidak mentah-mentah didapatkan terus mengikuti tren masa kini. Nah, kebanyakan pada hari ini adalah tren itu menjadi hal yang diikuti, dan itu menjadi hal yang bertentangan dengan budaya kita. Seharusnya budaya kita, kalau kita bicara kan budaya kita sangat sangat peduli, khususnya peduli tentang iklim ya, tentang iklim kayak gitu. Nah, tapi kenyataannya adalah hari ini itu tidak terjadi. Nah, harusnya pemuda itu lebih lebih sadar tentang itu kayak gitu. Gitu, Mbak. Oke. Eh, karena ini kan iklim tuh kan apalagi alam gitu kan sangat berdampingan sekali dengan kita gitu ya Kak. Nggak mau itu anak muda atau anak yang udah dewasa gitu kan, kita akan tetap berada di alam gitu. Iya, Nggak bisa hidup benar. tanpa Tanpa alam gitu alam. kan. Iya, benar. Nah, kemudian tuh gimana sih anak muda tuh supaya bisa mewujudkan kepedulian gitu terhadap
keadaan alam saat ini gitu. Ya pertama ya harus melek mata ya. Kenapa saya bilang melek mata? Karena Tuhan menciptakan mata untuk melihat. Bagaimana hari ini kita bisa lihat beberapa kerusakan itu kan sangat masif ya. Kalau tapi kenyataannya adalah ketika misalnya seorang pemuda sadar tentang dampak lingkungan, itu dianggap sebagai apa sih gerakan ini, apa sih pemuda ini, jangan so alim lah, jangan so inilah. Padahal itu adalah perspektif yang harus ditekan gitu atau dihilangkan lah bisa-bisa, karena manusia tanpa alam itu otomatis menjadi kehilangan keseimbangan kayak. Nah lanjut ya Kak. Oke. Masih banyak nih yang pin aku tanyain gitu loh. Harus dibongkar semua. Harus gitu kita bongkar ya biar teman-teman tahu gitu ya Kak. Masa oligarki aja yang bisa bongkar tambang. Wah bener banget nih. Quotes. Weka. Ya monggo. Nah gini Kak, kenapa sih anak muda itu harus peduli dengan keadaan alam? Karena kan biasanya anak muda ini kan kayak aku ini kan masih muda, pengennya kan seneng main gitu, tanpa kita memikirkan bahwa alam tuh ya sedang tidak baik-baik saja sebenarnya gitu kan. Iya. Oke, makasih Mbak Widya ya. Lanjut untuk merespon dari pertanyaan ini, bahwa ketika kita bicara tentang ini kan bentuk kesadaran. Hari ini kenapa pemuda itu tidak sadar tentang bagaimana perubahan iklim di masa datang, misalnya ini juga tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh global, gerakan-gerakan pemuda yang memang konsen ataupun tidak konsen misalnya, tapi dia peduli tentang lingkungan, itu menjadi agenda gerakan sosial atau social movement untuk sadar tentang perubahan iklim. Nah, lantas outputnya seperti apa ketika gerakan itu muncul gitu, gerakan pemuda itu muncul, misalnya gerakan ekoliterasi melalui misalnya kalau di Muhammadiyah itu ada Kadar Hijau Muhammadiyah bersama kolaborasi dengan IPM ataupun IMM dalam sadar tentang perubahan iklim. Ini adalah satu gerakan yang positif gitu. Nah, lantas bagaimana? Bukan hanya bicara tentang gerakannya, tapi bagaimana untuk mewujudkannya, yaitu melalui gerakan-gerakan yang kolektif, gerakan-gerakan yang nyata, misalnya melalui pemberdayaan ataupun merekrut relawan sadar iklim misalnya kayak gitu. Itu kan menjadi hal yang menarik untuk melihat situasi perubahan iklim di masa datang kayak gitu Mbak Widya. Nah oke. Ini pertanyaan terakhir nih Kak. Yeah. Jadi gimana harapannya Kak Yuda nih, harapan dan pesan atau ajakan buat kaum milenial ini supaya mereka tuh sadar tentang kondisi bumi saat ini gitu. Ya, untuk kesadaran, pertama kesadaran itu kan tumbuh dari pola pikir yang harusnya ada sejak dia lahir misalnya kayak gitu. Kenapa? Karena kesadaran itu dibutuhkan untuk memberikan daya respon terhadap situasinya, situasi di lingkungannya. Nah, itu yang bisa merubah bukan hanya orang lain tapi dari diri sendiri. Misalnya bagaimana dengan sadar bahwa plastik itu merugikan loh secara tidak langsung kayak gitu. Misalnya dengan kita penggunaan plastik secara masif itu akan memberikan penumpukan plastik yang memberikan ruang lingkup yang semakin menyempit kayak gitu. Misalnya kalau kita bicara di Jogja hari ini, Jogja itu adalah darurat sampah gitu. Bagaimana saya melihat bagaimana banyaknya plastik di TPA Piungan hari ini, itu menjadi hal yang harus direspon kayak gitu oleh kaum milenial muda kayak gitu. Kesadaran pribadi, kesadaran sendiri itu dan melalui kesadaran kelompok itu dibutuhkan kayak gitu. Jadi awalnya melalui kesadaran diri sendiri. Nah, ketika sadar, bagaimana saya untuk melakukan itu? Misalnya saya bergabung dengan komunitas sadar tentang perubahan iklim itu sendiri, gerakan-gerakan ekoliterasi, pemuda ekoliterasi itu bisa dimasuki kayak gitu untuk meningkatkan daya pikir yang kritis terhadap perubahan iklim di masa datang kayak gitu Mbak Widya. Jadi bukan hanya bergerak sendiri, sadar sendiri, tapi kita ketika sadar itu kita merespon kayak gitu, merespon untuk bagaimana berkomunitas, masuk di ruang lingkupnya dan ikut mengedukasi melalui political campaign misalnya kayak gitu. Gitu Mbak Widya. Nah oke, itu tadi pemaparannya dari Kak Yuda yang luar biasa sekali tentang anak muda dan masa depan bumi. Nah kawan-kawan nanti kita bisa ngobrol lagi ya Kak. Ngobrol lagi nanti bersama kawan-kawan lain ya. Iya. Ngomong-ngomong Kak Yuda kok mirip sama ini loh, vokalis
band ya. Ya, tak pikir Kak Yuda ini adalah artis gitu loh. Sebenarnya artis. Saya ini keturunan dari The Lord sebenarnya. Cuma saya terasingkan. Oh, iya sih. Karena beliau asik eksploitasi tambang, saya asik untuk menyuarakan bagaimana tambang itu berbahaya. Batu neraka, batu bara itu berbahaya. Kayak gitu. Keren banget ya Kak Yuda ini, bisa Salam kita Delor. contoh. Oke. Oke, itu tadi kawan-kawan podcast kita mengenai tema anak muda dan juga dan masa depan bumi itu tadi. Oke. Oke.